Maka Abu Sa'id menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan padaku bahwa engkau akan mengajarkan padaku surah yang paling agung. Ajarkanlah padaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, akan aku ajarkan padamu, wa hiya suratul Fatihah. Wa hiya sab'ul mathani, wa hiya ummul Qur'an alladhi utituhu." Itulah yang disebut dengan as-sab'ul mathani, dan itulah Al-Qur'anul Azim yang Allah Subhanahu wa taala berikan padaku. Dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada seluruh kaum muslimin hendaklah mereka membuka salat-salat mereka dengan membaca surah Al-Fatihah karena mulianya. Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran. Yang demikian ini dikuatkan oleh mayoritas dari kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama tidak suka untuk menamakan Al-Fatihah dengan Ummul Quran. Seperti dinukilkan dari Muhammad bin Sirin. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri dinukilkan dari mereka bahwa mereka tidak menyukai. Namun yang sahih bahwa demikian ini boleh. Menamakan Al-Fatihah sebagai Ummul Quran telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila telah sahih hadis, maka yang demikian ini menunjukkan bolehnya. Dan ini ditetapkan oleh jumhur dari kalangan para ulama. Boleh menamakan Ummul Quran ataukah menamakan Ummul Kitab. Nah, kenapa dinamakan Ummul Kitab? Surah Al-Fatihah ini dinamakan Ummul Kitab, yang artinya induk dari Al-Quranul Karim, induk dari Al-Kitab, disebabkan karena di dalam surah Al-Fatihah terkandung seluruh makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dari tauhidnya, dari syariatnya, dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya terkandung di dalam suratul Fatihah. Ya, menjelaskan tentang siratul ladzina an'ama Allahu alaihim, jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atas mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah ini jalannya orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Dari orang-orang yang dimurkai dan dari orang-orang yang tersesat. Yang keduanya merupakan penyebab tersesatnya sekian banyak dari manusia. Juga disebutkan kandungannya di dalam suratul Fatihah. Makanya dinamakan sebagai Ummul Kitab. Sebagian para ulama seperti Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali rahimahullah ta'ala, beliau menamakan surah Al-Fatihah ini sebagai Al-Waqiyah, yang memelihara, yang menjaga. Sebab surah Al-Fatihah juga dijadikan sebagai ayat ruqyah, sebagai surah untuk meruqyah. Ya, apabila ada seorang dalam keadaan sakit, bacakan surah Al-Fatihah. Ada seorang tersengat serangga, kalajengking dan semisalnya, ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Dan ini sabit sahih dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala dalam kisah yang panjang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan pada mereka, "Wa ma yudrika anha ruqyah?" Apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah ruqyah? Nah, maka di sini menunjukkan kemuliaan dari suratul Fatihah tersebut. Namun ikhwan fillah azakumullah, bukan berarti tatkala kita mengetahui surah Al-Fatihah ini sebagai Ummul Kitab, sebagai Ummul Quran, sebagai surah yang paling agung, lalu kemudian kita menyalahgunakannya dan mengamalkannya seperti yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah diperingatkan oleh para ulama, ya, dari amalan sebagian dari kalangan kaum muslimin,
di mana apabila mereka selalu mengakhirkan doanya dengan menutup dengan pembacaan Al-Fatihah. Setelah mereka berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya, dan seterusnya dari doa-doa, mereka akhiri dengan Al-Fatihah. Lalu mereka semuanya membaca surah Al-Fatihah. Ini sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salafus salih. Kalau yang demikian ini baik, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi yang pertama dalam hal mengamalkan amalan ini. Nah, ini adalah amalan yang tidak dianjurkan dan para ulama menghukumi ini termasuk di antara amalan yang bid'ah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Surah Al-Fatihah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi terdiri dari 7 ayat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah termasuk dari rangkaian surah Al-Fatihah itu? Dalam artian, apakah basmalah termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah ataukah tidak? Dalam hal ini ada 3 pendapat yang masyhur yang ada di kalangan para ulama. Yang 2 pendapat ada di sebelah kanan dan kiri, yang satunya berada di pertengahan. Mereka berbeda menjadi 3 pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukanlah termasuk ayat dari Al-Fatihah, bahkan bukan termasuk ayat dari semua surah-surah yang tersebut dalam Al-Quran Karim, kecuali satu saja, yaitu basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di tengah-tengah Suratul Naml, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam mengkisahkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala mengirimkan risalah kepada Ratu Saba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini sepakat para ulama bahwa ini termasuk ayat dari Al-Quran Karim. Tapi yang ada di pembukaan surah, pendapat yang pertama mengatakan bukan termasuk dari ayat, bahkan tidak termasuk sama sekali dari surah-surah pada pembuka surah tersebut. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan yang lainnya. Pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan sebaliknya, bahwa basmalah termasuk di antara surah-surah tersebut, mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, kecuali surah At-Taubah ataukah surah Al-Bara'ah pada awalnya tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya diawali dengan basmalah, dan itu termasuk salah satu ayat dari surah-surah tersebut. Termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, termasuk pula di antara suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk di antara suratul Baqarah dan seterusnya sampai Qul a'udzu birabbin nas. Mereka mengatakan itu termasuk dari ayatnya dari surah-surah tersebut. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat tersendiri. Itu ayat yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Karena tidaklah sesuatu yang disebutkan di dalam mushaf Al-Quran Karim, melainkan itu termasuk dari Al-Quran. Melainkan itu termasuk dari Al-Quran Karim. Nah, termasuk pada Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, tatkala mereka menuliskan mushaf Al-Quran Karim, mereka selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada awal-awal surah, kecuali pada surah At-Taubah. Berarti termasuk ayat. Akan tetapi Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat pada awal-awal surah tersebut
adalah merupakan ayat tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan surahnya. Seperti suratul Fatihah. Diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri. Dan tidak ada hubungannya dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim pada suratul Baqarah adalah ayat tersendiri. Dan tidak ada hubungannya dengan suratul Baqarah. Akan tetapi basmalah atau bismillahirrahmanirrahim yang terdapat pada awal-awal surat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala belakangan dalam rangka untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Dan pendapat yang ketiga inilah pendapat yang paling kuat dalam hal ini. Bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam suratul Fatihah dan tidak termasuk ke dalam surah-surah yang lainnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dalam rangka untuk memisah antara satu surah dengan surah yang lainnya. Dan ini dikuatkan dengan riwayat yang disebutkan oleh Abu Dawud As-Sajastani dalam sunannya. Demikian pula Al-Imamul Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengetahui pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya hingga diturunkan kepadanya bismillahirrahmanirrahim. Di sini menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim diturunkan belakangan. Ya, diturunkan surah-surah terlebih dahulu yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak